Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwal awwal wa laysa qablahu syai'. Huwal akhir wa laysa ba'dahu syai'. Huwal dhahir wa laysa fawqahu syai'. Wa huwal batin wa laysa dunahu syai'. Tsumma shalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati PCM, saya selalu ingatnya PCIM Pak, soalnya kalau tentang PCIM Arab Saudi. Alhamdulillah. Yang saya hormati Ketua PCM daerah Tarakan ini, Temanggung. Yang saya hormati Imam Masjid Al-Manar, para pengajar TPQ yang saya banggakan, dan anak-anak, tadi mana anak-anaknya itu? Ya, yang anak-anak yang juga sama-sama kita banggakan pagi hari ini. Sebenarnya kalau Ahad paginya diisi dengan ngaji mereka saja sudah cukup. Betapa tujuan kita mengaji adalah untuk menciptakan generasi yang lebih baik. Maka bersyukur hari ini para asatid kita menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya untuk kemudian melahirkan generasi penerus yang baik. Coba kira-kira Bapak Ibu seneng dulu anak yang ngaji pemain game? Nah, tapi kok anaknya nekon ngaji? Tuh aku saya ngomong. Ya angel Bu. Nek boten angel, ya, nek boten angel kabeh wong iso. Ya, itulah kenapa kemudian insya Allah pagi hari ini kita akan belajar dari kisah-kisah para sahabat, dari kemudian apa yang Allah wahyukan, dari kemudian apa yang kemudian Rasulullah tuntunkan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena insya Allah generasi-generasi yang dididik dengan Al-Qur'an, generasi-generasi yang dididik dengan agama tidak akan pernah ketinggalan zaman. Islam itu pernah jaya 700 tahun menguasai Andalusia. Itu bukan karena teknologi handphone belum ada, karena mereka berpegang pada kitabullah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Umar bin Khattab, ya, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ini kaum yang kemudian dikuatkan oleh Islam. Ketika Islam mulai kita tinggalkan secara perlahan, maka begitu juga dengan kemajuan yang akan meninggalkan kita secara perlahan. Ya, mungkin kita kaget dengan kemajuan Eropa yang luar biasa nih. Ya, itu Eropa Bapak Ibu yang dirahmati Allah mencuri ilmu dari perpustakaan yang ada di Andalusia. Dan itu belum semua ilmunya, dia curi sebagiannya saja. Ya, sisanya kemudian dihanyutkan ke sungai untuk kemudian berlalu kuda-kudanya, sehingga hari itu sungai-sungai di Andalusia menjadi hitam pekat dengan tinta-tinta buku yang dihanyutkan. Sisanya kemudian mereka bakar, sehingga hari itu langit Andalusia menjadi gelap gulita karena asap-asap dari buku-buku yang mereka bakar dari perpustakaan yang pernah dimiliki umat Islam. Coba bayangkan, ya. Maka kita ini bisa maju dengan Al-Qur'an. Kita ini bisa maju kemudian dengan Islam. Wes rasa gumunan, ya, rasa gumunan. Selama kita berpegang pada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan mendapatkan kejayaan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri toladan kita, panutan kita, ya. Kalau Buya Hamka mengatakan, Buya Hamka itu menafsirkan ayat Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ya, Allah dan para wali-wali Allah itu, ya, kemudian memberikan petunjuk kepada orang-orang beriman untuk keluar dari kegelapan menuju terang benderang. Salah satunya adalah dengan mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kita bisa membedakan Bu, sama-sama air putih, tapi air putih ini saya dikasih, yang satu lagi air putih ini saya nyuri. Sama-sama air putih Bu, tapi hukumnya beda. Yang satu halal, yang satu haram. Podo-podo banyak putih loh. Podo-podo mereknya misalnya. Tapi bisa menjadi hukum yang berbeda. Itu dari mana kita tahunya? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sama-sama anak itu kita kasih makan, sama-sama kita besarkan. Satunya diantar ke TPQ, ngaji di Al-Manar. Dipaksa Bu. Aku biyen cilik orang dipaksa ya orang iso ngaji kok. Ya, itu kesalahan pertama. Ini kata pakar parenting Ustadz Budi As'ari. Orang tua zaman sekarang, yo ben anaknya aku rasa dipaksa ngaji, ben milih sakarepe. Yo kuwi nek wis iso mikir, Bu. Nek urung iso mikir, yo diterke. Ya, saya pertama kali ngisi ke Al-Manar kan tentang itu kan, tentang bagaimana ibunda Imam Ahmad membawa Imam Ahmad ke masjid untuk belajar. Ibunda Imam Syafi'i membawa Imam Syafi'i. Yo mosok rono le ngaji ning Al-Manar, ora diterke, ora disiapke, ya. Ora disangoni sih sana gitu kan. Ya, maka dulu saya pertama kali ikut lomba ngaji di Kawadanan Kendal, itu hadiahnya banyak, Bu. Pertama dihadiahi renang, kedua dihadiahi tip sound besar, padahal orang menang. Weh ning arep aku jadi doloke ibuku saka Burik Tian. TK itu saya. Ngajine karo maca qul huwallahu ahad durung lancar. Tapi wis dalu hadiah renang, tip, mangan enak.
Ya dituruti karena untuk kebaikan. Maka Gus Baha pernah berkata apa? Pandanglah anak-anak kita sebagai penerus sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berapapun biaya yang kita keluarkan untuk anak-anak kita, nggak ada artinya apa-apa. Kok kau utaya mampu kok. Maksudnya kok ikro orang mampu kan gitu ya? Ya kan? Ya, Masya Allah ya. Bukan itu tema kita hari ini ya. Soalnya sudah ada di poster. Tema kita hari ini adalah keajaiban seorang mukmin. Ibu-ibu, kalau mendengar kata keajaiban, apa kira-kira yang ada di otak kita? Sesuatu yang luar biasa. Ya. Dan ini Masya Allah, yang takjub dengan orang mukmin itu bukan orang biasa, Bu. Rasulullah SAW takjub dengan orang mukmin. Kan luar biasa. Rasulullah yang telah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah yang kemudian telah diampuni dosa-dosanya, takjub dengan orang beriman. Semoga kita termasuk dalam orang-orang beriman tersebut. Melalui hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min. Inna amrohu kullahu khair. Wa laisa dzalika illa lil mu'min." Coba, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Sesungguhnya segala sesuatunya itu baik baginya. Waduh, penak mana ya berarti orang mukmin. Segala sesuatunya, Bu. Nanti kita akan bahas bagaimana kata segala sesuatu ini mencangkup memang segala urusan. Wa laisa dzalika illa lil mu'min. Ditakkid lagi, dikuatkan lagi dengan pernyataan ini, dan tidak pernah terjadi dan tidak terjadi wa laisa dzalika illa lil mu'min. Dan itu tidak terjadi kecuali kepada orang-orang yang beriman. Apa itu? In asabathu sarra syakar. Ketika dia ditimpa kesenangan, ketika dia ditimpa anugerah, ya, kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka khairun lah, maka itu baik buat dia. Wa in asabathu dharra, ketika dia ditimpa kesusahan, ketika dia ditimpa musibah, ketika dia ditimpa kesempitan, sabar, dia bersabar, maka kemudian itu juga baik bagi dia. Coba, menakjubkan nggak urusan orang mukmin kalau begitu? Jadi orang mukmin duit-duit, orang duit-duit podo-podo menakjubkan. Ya, duit utang orang duit utang podo-podo menakjubkan. Ya, coba ibu kita bahas bagian yang pertama dulu, yaitu tentang ya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selama ini setiap kali seorang ustadz atau ini menjadi kemudian kewajiban untuk mengajak para jamaah bersyukur. Tapi benarkah kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Coba saya mau tanya nih, ibu-ibu, kenapa kita harus bersyukur sebagai orang Islam? Kenapa? Ya, padahal wong Islam kokone ora luwih gedhe timbang wong non Islam, kafir. Kadang kan gitu kan? Ya, usahanya ora luwih maju timbang wong kafir. Ya, wong Islam misalnya kita lihat, akeh sing orang duwe. Kenapa kita harus bersyukur sebagai orang Islam? Pernah nggak kita bertanya itu pada diri kita? Ya, ini ya sebuah hadis yang terkenal Ibu. Ya, kenapa? Kenapa? Nikmat. Lah orang kafir juga dapat nikmat, Bu. Bahkan kadang nikmatnya lebih banyak daripada kita ya. Iya nggak? Ya, orang kafir dapat nikmat. Di dunia ini semua dapat nikmat. Ya. Ar-Rahman itu adalah nikmat Allah yang diberikan kepada seluruh hambanya di dunia ini. Maka kalau kita berkata, saya bersyukur sebagai orang Islam karena mendapatkan nikmat, orang kafir juga dapat nikmat. Bahkan kadang luweh akeh. Ya kan? Maka sebuah hadis semoga menjadi syukur kita kepada Allah atas Islam kita. Ya. Sebanyak apapun dosa kita, Bu. Ya. Ini hadis ini namanya hadis bitoqah. Artinya kartu. Hadis kartu. Ya. Sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun amal perbuatan kita, tidak ada yang menandingi satu kartu itu, Bu. Dan satu kartu itulah yang kemudian hanya dimiliki orang beriman. Apa kartu itu? Apa? Bukan hidayah. Tapi kartu itu bertuliskan sebuah kalimat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai nanti orang yang berdosa itu kaget, ya Allah, apakah kartu itu aku miliki? Iya, itu ada kartu itu dalam syahadat kita. Itu yang harus kita syukuri pertama kali, Bu. Maka kita sakit selama kita beriman, selama kita berislam, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. La yusabu al mu'min apa? Nasobin. Orang beriman itu tidak kemudian ditimpa sebuah kesusahan, kekhawatiran, bahkan lafal hadisnya Ibu, hatta syaukah tusyakuha. Sampai kemudian apa? Syaukah itu apa? Nek duren ki kulite apa? Duri. Tidak kemudian duri menusuk orang beriman kecuali diampuni dosanya. Ayo, Pak kecepot terus, ben diampuni dosanya kalau Gusti Allah. Ketusuk duri terus, ben diampuni dosanya. Coba orang beriman, Bu. Maka bersyukur kita menjadi orang beriman. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, aku tidak peduli jika syukur dan sabar adalah kendaraan, aku tidak peduli kendaraan mana yang kemudian aku tunggangi. Coba, dua-duanya itu baik. Kan selama ini kita menganggap yang baik nek duit toh. Padahal ketika kita punya uang, kita belikan anak kita gadget, main game, orang gelem ngaji, api ora? Timbang sesi sini orang duit orang iso nengko naik gadget, ya wis nang timbang kae dolanan HP kowe mangkat ngaji ning masjid. Malah itu justru menjadi kebaikan bagi dia.
Ya kan, malah itu justru menjadi kebaikan baginya. Maka ciri-ciri syukur pertama adalah ketaatan kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita ukur satu persatu. Ya, kita dikasih mata ibu-ibu. Sudah seberapa banyak mata kita kemudian untuk membaca Al-Qur'an? Kullu ni'matin la tuqarribu ilallah fahiya baliyah. Setiap nikmat, ini perkataan salaf solih, setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada engkau dan tidak mendekatkan diri engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, fahiya baliyah. Maka sesungguhnya itu adalah sebuah kehancuran, itu adalah sesuatu yang tidak baik untuk engkau. Coba, ya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaruha. Di Al-Zalzalah Allah mengatakan hari itu nanti setiap bumi akan menjadi saksi buat kita. Para ulama kemudian mendefinisikan apa? Baju kita akan menjadi saksi. Jajal Bu, kan kelambine akeh. Di kelambi sing urung tau dinggo kajian Ahad pagi ning Almanar. Nah kan? Loh bener. Ya, sandale piro Bu? 10? 8? Di sandal sing urung tau dinggo ning masjid. Ning masjid nganggone 8 terus. Kan? Wedine dijoli karo koncone. Ya, coba cek. Kudunge sing ana 50 kan endi sing urung tau dinggo? Itu nikmat dari Allah Ibu. Itu nikmat. Itu nikmat dari Allah. Jajal duwe kudung 100. Kira-kira larang kabeh. Po 10 ya larang kabeh. Po kuwi apakah kita bisa pakai 10-10-nya ke masjid? Bisa nggak? Yang dipakai berapa? 1. Duwe motor 5, iso tinggal 5-5 bareng. Nggak bisa. Maka kemudian ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya adalah ukuran. Ukuran dari apa yang Allah anugerahkan. Maka ini saya sering menyampaikan, ya, respon kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama. Respon kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama, Ibu. Kalau kita dikasih anugerah kita bersyukur, itu lebih utama karena keberkahannya ada di syukurnya. Kalau kemudian kita ditimpa musibah kita bersabar, itu lebih utama karena sesungguhnya keberkahannya ada di respon manusia terhadap kesabaran, terhadap apa yang Allah anugerahkan untuk kita. Ya, ada kisah dari seorang sahabat yang luar biasa, namanya Abu Kilabah. Abu Kilabah ini Bu, ya, selalu berzikir. Apa zikirnya? Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimma khalaqa tafdila. Ya Allah, ya, aku bersyukur kepada Allah yang telah memberikan aku kelebihan terhadap segala manusia yang diciptakannya. Coba ibu-ibu tebak, bapak-bapak tebak, Abu Kilabah ini gimana posisinya? Dengan zikir seperti itu, logika manusia kan, oh my gede, dua motor, anak-anaknya sekolah yang macam-macam. Abu Kilabah, tangannya buntung, matanya buta, hidup di bawah tenda tua, hanya ditemani oleh seorang anak kecil, ditinggalkan oleh keluarganya. Tetapi kemudian Abu Kilabah, ya, adalah orang ulama yang belajar kepada para sahabat Nabi. Dengan kondisi mata buta, tangan buntung, tinggal di tenda tua, dia masih bisa Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin. Coba. Dan dia mikir, oh boleh sing dilebihkan karo Gusti Allah. Kan gitu kan, secara logika manusia. Maka hari ini mari kita bersyukur dengan cara-cara yang elegan. Saya senang sekali melihat progres Almanar nih. Ya, luar biasa, saya pantau dari Facebook ya, kemarin ada hari raya Jumat. Ayo, yang punya rezeki silahkan ikut. Itu wujud syukur kita. Ya, itu wujud syukur kita. Ya. Karena ini cerita menarik nih. Mungkin ini logika yang kemudian luar biasa dari Rasulullah SAW. Ibu-ibu, ben orang eman-eman ngetoke duit. Tak cerita nih. Suatu ketika, bapak-bapak aja, Rasulullah SAW menyembelih kambing. Ya. Kemudian dibagi-bagikan. Kata Aisyah, istrinya apa? Ya Rasulullah, sudah aku bagikan seluruh bagian dari kambing itu, dan aku sisakan bagian paha kesukaan engkau. Jawab Pak Rasulullah apa? Wahai Aisyah, sesungguhnya ya, sudah aku bagikan habis. Sesungguhnya ya, yang habis adalah yang engkau sisakan ini. Yang engkau bagikan itu akan menjadi keabadian. Coba. Sing entek iki sing dipangan awake dhewe. Wah Allah. Ya, Aisyah berkata kepada Rasul, aku sudah bagikan habis seluruh bagian dari kambing itu, dan aku sisakan apa? Bagian kesukaan engkau. Tapi jawab Rasul apa? Yang sisa itu justru yang engkau bagikan itu. Sing turah ki sing ibu-ibu leboke ning kajian Ahad pagi, sing ibu-ibu sediakan hari raya Jumat, sing ibu-ibu sedekahkan untuk masjid, iku sing turah, Bu. Sing ning omah, sing dipangan, sing dienggo kuwi mboten turah sejatinya. Ya, jadi nek Pak turah kabeh, kayak kabeh. Gitu, ya. Ya begitu. Abu Bakar memahami logika itu luar biasa. Maka kemudian ketika ditanya apa yang kau tinggalkan, Abu Bakar, aku tinggalkan Allah dan Rasulullah kepada keluargaku. Gampang baline. Allah Maha Kaya kan? Iya. Ya itu, ya. Jadi ya, saya ketika itu mau pamitan ke Malaysia untuk berangkat S1, saya ketemu dengan pimpinan Gontor, Kiai Haji Hasan Abdul Sahal. Beliau kemudian yang menyadarkan ini kepada saya. Kata beliau apa? Seharusnya orang-orang yang bersedekahlah yang berterima kasih kepada orang-orang yang mau menerima sedekah. Zaman saiki kan kebalik kan? Wah, wae wis tak kei omah ora matur nuwun koan. Wah, Masjid Al-Manar harus tak sumbang tiap minggu orang matur nuwune. Sesungguhnya kita yang harus berterima kasih kepada Masjid Al-Manar karena menerima sedekah kita. Apalagi sekarang ada program kiris. Wah, sing HP-ne apik ben nek ditakoni Gusti Allah, HP-mu ki apa? Ki sedekah kiris ning Masjid Al-Manar ya Allah. Wah kan? Ya kita bisa jawab.
Maka Ustaz Salim Hafila itu pernah mengatakan, sebelum kita memiliki sesuatu, temukan dulu alasan-alasannya. Ya Allah, aku pak tuku HP saya ngapi, ben iso sedekah kiris neng Masjid Al-Manar. Ya Allah, saya pak HP ben iso nonton YouTube kajian-kajian para ustaz. Itu pimpinan kantor berkata seperti itu. Sesungguhnya yang harus berterima kasih adalah orang-orang yang bersedekah. Kenapa? Karena masih ada orang-orang yang mau menerima sedekah kita. Lihat jajal, Masjid Al-Manar aku pak nyumbang 10 sak semen. Waduh bu, nek semen wis kebak bu. Piye jajal? Pintu surga kita tertutup. Ya, pintu kebaikan kita tertutup. Jajal nek masjid di sini meneh, kayak ono 10 sak semen. Ya Allah bu, nek semen pun boten. Soalnya pun kebak. Itu pintu kebaikan kita tertutup. Maka berterima kasihlah jika masih ada orang yang mau menerima sedekah kita. Jika masih ada orang yang mau menerima wakaf kita. Jika kemudian masih ada orang yang mau menerima kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Itu syukur yang harus kita lakukan, Ibu. Ya, syukur ya. Kalau kita mengucap alhamdulillah, kata Ibnu Taimiyah, itu belum syukur namanya. Ya, kalau kita hanya alhamdulillah, itu belum syukur namanya. Ya, tapi asyukru bil lisan wa bil qalbi wa bil jawarih. Syukur itu kemudian dengan lisan kita, dengan hati kita, dan dengan seluruh anggota badan kita. Coba. Selama ini anggota badan kita gimana? Ini salah satu muhasabah terbaik dari syukur kita. Tangan kita lebih banyak untuk membantu orang lain atau sebaliknya? Mata kita, mulut kita, zikir kita, ya. Yauma idin tuhaditsu akhbaraha, ya. Setiap tempat itu, makanya kalau sholat sunnah kan disunahkan untuk pindah-pindah gitu kan tempatnya. Kenapa? Karena setiap tempat akan menjadi saksi. Maka berzikirlah di setiap tempat itu, ya. Bawalah kemudian setiap yang kita miliki untuk kemudian kita melakukan amal kebaikan. Itu adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud syukur kita kepada anak-anak kita misalnya. Allah menciptakan dia dengan fitrahnya. Kok jon dewe beleke rusak, akeh dosane, compang-camping. Piye kuwi jajal? Wis diciptake dengan fitrahnya baik, sempurna, ya. Tapi kemudian kita kembalikan kepada Allah, nanti kok njur akeh dosane, kok njur ora tahu ngaji, kok njur ora kenal agama. Itu bukan salah anaknya, salah orang tuanya. Ya, selama kita mengarahkan dengan baik, kemudian selama kita mendidik mereka, ya, dipaksa ora apa-apa, dipaksa ora apa-apa, ya, dipaksa untuk kebaikan itu lebih baik, Bu, daripada dia sukarela kemudian masuk ke dalam neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, adalah yang kedua adalah dengan kita mensyukuri orang tua kita. Ya, yang pertama tadi wujudnya adalah ketaatan, ya. Karena yang kedua adalah wujudnya dengan kita bersyukur kepada orang tua kita. Nah, ini Ibnu Abbas, sahabat Nabi, ya, mengatakan bahwa, ya, selama kita tidak bersyukur kepada orang tua kita dengan membina hubungan baik dengan mereka, menjalin silaturahmi, semua amal perbuatan kita tidak akan pernah diterima oleh langit. Ya Allah, ki angel, Bu. Pemene wong tua, saya akeh jaluke, saya riwil. Tapi itulah cobaan kita. Aku bilang orang ulan, yang jaluke akeh riwil. Ya kan kita aja sering nggak sadar. Ya kan? Pemene cacile ora iso ngomong apa-apa. Nebak-nebak, iki nangis kademen, po nangis ngeleh, po nangis kan. Sedangkan orang tua kita bisa kan? Bisa berbicara. Ya, maka syukur wujud syukur kita yang kedua ini sering kali dilalaikan. Sedekah akeh, nyumbang akeh, tapi karo wong tuane hubungannya ora apik, la yang fa. Kemudian dia tidak akan ada artinya apa-apa. Karena sesungguhnya orang tua kita lah wakil Tuhan di bumi ini. Oh, tapi wong tua aku memang hormati. Ya, jalin hubungan baik, ya. Jalin hubungan baik dengan mereka, ya. Kita yang udah jadi orang tua sadar, ya, bagaimana kemudian sesungguhnya yang menyakitkan adalah perkataan-perkataan yang keras dari anak-anak kita. Ya. Lalu yang ketiga, ini baru syukur pantai waktunya, ya. Lalu yang ketiga, ya, ibu-ibu ya, bapak yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maksudnya adalah dengan dia menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang membantunya, dengan orang-orang yang pernah menolongnya, maka dia sama artinya lam yashkurillah. Dia belum kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga penting untuk kita sambil ambil pelajaran, ya. Coba kita lihat orang-orang yang selama ini menolong kita. Kalau tadi adalah logika bahwa kita harus berterima kasih kepada orang yang kita tolong, ya, karena dia telah menjadi pintu kebaikan, maka kemudian Islam juga mengajarkan sebaliknya, malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Maka kemudian Masjid Al-Manar membuat kajian khusus untuk para muwakifin. Di pondok saya, setiap akhir bulan hari Jumat kita ada kajian khusus untuk orang-orang yang berwakaf untuk pondok. Untuk kemudian para wali santri, ya. Itu salah satu wujud syukur kita. Ya ora iso ngai duit, mosok ngai duit. Ya, lebih baik kita ngasih ilmu kan? Lebih baik kemudian kita mengasih doa kepada mereka. Itu lebih abadi, itu lebih baik. Ya, maka silahkan Masjid Al-Manar bisa buat kajian khusus para muwakifin, para donatur. Itu adalah salah satu wujud syukur kita kepada orang-orang yang kemudian telah membantu kehidupan kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, para sahabat Nabi Muhammad SAW itu benar-benar tahu bagaimana mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bagaimana kita melihat kisahnya Bilal bin Rabah, ibu-ibu. Bilal bin Rabah itu kan dalam keadaan apa? Dalam keadaan ditekan, dalam kemudian keadaan, tapi apa? Dia tahu bahwa ahadun adalah kalimat yang harus dipertahankan, dan itu adalah sebagai wujud syukur dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah diberikan kehidupan ini, maka dia lakukan itu bahkan sampai, ya, pertaruhannya adalah diri dia.
Ya, kemudian apa? Allah menggerakkan Abu Bakar As-Siddiq untuk menebus dia. Allah kemudian menggerakkan ya para orang-orang kaya untuk kemudian menolong dia. Ya, meskipun nanti kita melihat Abu Hurairah kaya nggak? Nggak kaya. Bahkan ahlu sufah tinggalnya kemudian di masjid. Tapi apa? Abu Hurairah menjadi salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, coba jajal lagi. Ibu-ibu bapak-bapak, luwes seneng deh. Anaknya tiap bulan teko ngai duit 10 juta. Ki Pak jatai 10 juta, tapi orang tahu sholat, orang ngerti masjid, orang kenal maca Quran. Sing sijine Pak tak dongake orang duit akeh, tapi kemudian dia ahli ibadah, tapi kemudian dia ahli masjid, tapi kemudian dia soleh. Luwes seneng sing ndi? Yang pertama orang. Oh, yang pertama ya Pak. Itu kalau kita di dunia. Jajal kalau kita udah meninggal. Gimana coba? Pangai 10 juta ning dhuwur kuburan. Bu iki jatahi 10 juta, sakarepe pakai apa? Wis ora payu. Justru anak-anak yang soleh itulah yang kemudian akan menjadi investasi kita tiada henti. Ya, akan menjadi doa-doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sekali lagi ya, saya berpesan, salah satu wujud syukur kita dianugerahi anak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memberikan pendidikan agama terbaik untuk mereka. Wes, pondokkan, ajarkan Al-Qur'an, ajarkan Islam, setelah itu mau jadi apa terserah. Setelah itu mau jadi apa? Terserah. Selama pondasinya adalah agama, insya Allah semuanya baik. Jadi pedagang yang mengerti agama, dia akan menjauhi riba. Jadi pegawai yang mengerti agama, dia akan menjauhi segala sesuatu. Yang sekarang kan repotnya apa? Kita justru banyak mendidik anak-anak kita, bicaranya pinter, bicaranya, tapi kemudian kita lupa mendidik satu hal terpenting dari diri mereka, yaitu adalah akhlak mereka, yaitu adalah adab mereka. Padahal, ini saya tak cerita nih Bu, kenapa Islam dulu pernah jaya? Ya, Abdullah Ibn Mubarak itu pernah berkata, kita belajar adab 30 tahun, baru kemudian 20 tahunnya kita belajar ilmu. Coba. Ya, kita lebih senang kan melihat anak-anak kita rajin, senang membantu orang tuanya, orang pintar pu ora popo, ya kan? Daripada pintar dikon tuku lombok ora gelem, ya kan? Pintar dikon nyapu ora gelem, kan malah gawe seneng kan? Tuas tak sekolah ke larang-larang, ya kan? Tak didik, ya kan itu kan? Maka Islam kalau pengen jaya, ini Ustaz Budi Asari punya sebuah gerakan, ya, itu lewat kutab-kutabnya. Apa yang beliau katakan? Al-iman qoblal Quran, wal adab qoblal ilmu. Itu iman sebelum Al-Quran, ya, adab sebelum ilmu. Agar kemudian ketika kita mendapatkan ilmu, ilmu itu yang akan kemudian mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari ibu-ibu, ya, itu saya nggak promosi ya, tapi silahkan ada brosur tuh di bawah nanti dibagikan. Itu kita di rumah saya sampaikan ada Mahat Tahfidz Al-Quran. Kuota kita memang terbatas karena tempat kita terbatas, asatidz kita terbatas, dan silahkan. Ya, silahkan, mau dipondokkan dimanapun silahkan, dididik dimanapun silahkan, asalkan berasaskan Islam, asalkan mementingkan adab, asalkan dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kita tidak merasakan hal ini, tapi nanti semakin besar. Sekarang sudah banyak, ini seperti bom waktu ibu-ibu. Berapa waktu yang lalu viral kan? 3 orang anak bersepakat tanda tangan di atas materai menitipkan orang tuanya di panti jompo. Tak kira ini yang luar negeri Bu, ternyata itu di Indonesia. Coba, anaknya orang tua ibu, wong sugih. Gara-gara nggak punya waktu mengurus ibunya, tanda tangan di atas materai tiga-tiganya sepakat menitipkan anaknya, orang tuanya ke panti jompo. Ini dulu fenomena ini cuma ada di luar negeri Bu, tapi hari ini sudah masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena kita lebih mementingkan pendidikan, sekolah internasional, orang tahu ngaji. Akhirnya kalau orang tuanya orang hormat, orang syukur. Padahal syukur yang kedua adalah kita menjaga hubungan baik dengan orang tua kita. Mari, jangan biarkan bom waktu ini, khususnya jamaah-jamaah yang mengaji di masjid, dan mari kita sampaikan kepada orang-orang yang belum mengaji untuk agar mementingkan agama. Kalau kita pengen maju, itu kuncinya. Ya. Dulu Islam itu tidak kemudian bangunannya megah seperti Persia, Romawi, tidak. Tapi Rasulullah mendidik manusia yang beradab. Saya pernah melakukan penelitian ketika sekolah di Malaysia. Saya sekolah hubungan internasional, alhamdulillah di Malaysia. Saya melakukan riset ilmiah, banyak bukti-bukti literaturnya. Saya itu penasaran Ibu, kenapa banyak orang-orang pintar kok ada korupsi? Di Indonesia kan gitu. Lalu saya mendapati sebuah artikel dari Amerika yang melakukan penelitian bahwa semakin tinggi tingkat pendidikannya, semakin kemudian dia mudah dan pintar juga untuk melakukan tindakan kriminal. Itu tahun 86, seorang profesor dari Malaysia, Prof. Naqib Al-Atos, pernah memberikan seminar di Mekah, perkumpulan para guru ya di dunia, dan mereka mengatakan the loss of adab adalah kunci kemunduran pendidikan Islam. Maka mari dari masjid-masjid tadi, ya, melalui ustadz-ustadz TPQ kita, melalui para imam kita kembalikan lagi itu. Ya, anak-anak kita dididik Al-Quran, anak-anak kita dididik agama, anak-anak kita kemudian dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga walaupun tidak ada orang tuanya, wedi. Wong tua ngawasi paling pirang jam sih. Wong tuanya turu, anaknya ke HP, ya, tapi kemudian kalau kita tanamkan kepada anak-anak kita, wedi karo Gusti Allah. Takut bahwa Allah mengawasi dia, maka insya Allah Allah akan menjaga kita. Itu baru bagian yang pertama, waktunya ngiri 15 menit. Nah, sekarang kita masuk bagian yang kedua lagi, bagian yang lebih disenangi.
Ya, bagi yang sabar. Ya, bagi yang sabar. Ibu-ibu yang dirahmati Allah dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, ya. Kemudian kita seringkali mengatakan bahwa sabar adalah ketika musibah menimpa kita. Padahal kuwi sabar sing ganjarannya paling sithik. Nah, omahe amro, sabar ya Mas. Kuwi gak sabar sing ganjarannya paling sithik. Lah, karena apa? Karena kita tidak punya pilihan lain kecuali sabar. Ya kan? Sedangkan ulama membagi sabar itu menjadi 3. Ya, ini seringkali mungkin para ustadz lain sudah menyampaikan. Sabar yang pertama adalah sabar atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk ke poin yang tadi, anake aku angel tat nek dikon ngaji. Ya sabar, Bu. Hari ini kon ngaji. Kan kadang-kadang wis ping pindho kon ngaji ora gelem, ya wis ora sakarepe kan ngono. Nah, mboten. Ya, sabar, Bu. Ya, bahkan ketika sampai setahun kita menyuruh mereka mengaji, insya Allah dengan doa-doa kita, dengan ikhtiar-ikhtiar kita, Allah akan membukakan hati anak kita. Ya wis mak, aku pak ngaji, tapi aku tuh kok kepit sing anyar. Beberapa santri, calon santri baru, itu syaratnya mondok dibelikan pit anyar. Ora apa piro regane pit 1 juta, yang penting anaknya kenal agama. Kalau saya dulu mau dipondokkan di Ponorogo itu gara-gara nek tiap mulai pondok kuwi renang ning Salatiga, kuwi tok gara-garane. Aku gelem mondok ning Ponorogo soalnya mulai mampir renang. Maka kemarin kemudian ada orang ya bertanya, "Tat piye carane ben anake gelem mondok?" Saran saya adalah ajak anak-anak kita berkeliling ke pondok-pondok. Ini Ustadz Umar Mita misalnya, kita kenal beliau sangat luar biasa. Itu ketika kecil, bapaknya, orang tuanya mengajak Ustadz Umar Mita setiap kali liburan tuh keliling ke pondok-pondok. Ya, rihlahnya ke pondok-pondok, ya bar kuwi rihlah ning nggon anu ora masalah. Ya, bar kuwi kemudian jalan-jalan ora masalah. Rihlahlah ke pondok-pondok. Akhirnya suruh milih penang, Pak milih pondok sing ndi? Pak milih kemudian pondok sing ndi? Itu bukan paksaan, tapi kemudian kita mengenalkan anak-anak kita. Ya, kita kemudian mendekatkan anak-anak kita dengan orang-orang yang soleh. Nah, sabar yang kedua adalah sabar atas kemaksiatan. Ya, sabar atas kemaksiatan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, pagi hari ini ibu-ibu saya yakin bapak-bapak juga pasti punya banyak pilihan. Ya, misalnya ono undangan kita, ono arisan kita, ono goes ya kan, ahad pagi ya kan, ono senam bersama. Tapi kemudian kita memilih untuk berada di majelis ini selama 1 jam, belajar agama, belajar kemudian al-haq wal batil, belajar kemudian bagaimana Allah ya menginginkan kehidupan kita ya digariskan. Ya, dan itu adalah sabar kita atas ya ketaatan dan sabar kita atas menolak hal-hal yang itu tadi. Yang kemudian bisa mengalihkan perhatian kita. Ya, ces jiwa kita ini penting sekali, Bu. Ya, kita misalnya pasti akan sangat berbeda. Punya teman sing teko kajian terus, karo sing punya teman sing ora tahu teko kajian. Sing uripe, wah kowe rilis jubah anyar, lambi anyar. Sing kowe bapak-bapak kowe spite anyar, motore anyar, mobil anyar. Kalau di kajian kan pembicaraannya sudah berbeda. Maka sabar kita atas kemaksiatan itu berat. Dan mungkin kita sering kali bertanya, sabar itu ada batasnya nggak, Ustaz? Nggak ada. Karena sabar adalah bagian dari ibadah. Ibadah ada batasnya nggak? Nggak ada. Tetapi kemudian, karena sabar itu nggak ada batasnya, karena sabar itu kemudian adalah bagian dari ibadah, maka juga sabar itu pahalanya nggak ada batasnya, Bu. Kalau puasa, pahalanya berapa? Hah? Pahalanya berapa puasa? Ya, sholat misalnya, berapa pahalanya? 27 rakaat kalau jamaah. Haji misalnya, Allah menjanjikan apa? Kalau hajinya diterima, jannah, ya kan? Ya, terus kemudian sedekah 700 kali, ya kan? Tapi sabar ada, innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kita nggak pernah tahu. Karena itu amalan hati yang luar biasa. Ya, amalan hati yang luar biasa. Ya, duitnya ngeri 10.000, kok njur ono kotak keliling. Ya Allah, duit ngeri 10.000 ono kotak. Ora Pak dileboni isin karo koncone, Pak dileboni ku ngeri 10.000, wis bismillah. Leboke. Itu kesabaran kita menahan ya. Beto, nek duitnya 1 juta kok ngleboke 10.000 kuwi kudu sabar jenenge. Kudu sabar jenenge kowe. Neng kamar mandi toilet 2.000 iki ngleboke 10.000 tok pada duitnya akeh. Kan gitu kan. Ya. Maka semakin kemudian kita berat untuk melakukan. Nih saya sering kali menyampaikan hadis ini, Ibu. Ya, Rasulullah bersabda, ya, hadis ini ditujukan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ajruki qadra nasabuki. Besarnya pahala kamu adalah sebesar susah-susahmu. Ya, sebesar susahmu. Nah, kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang kemudian susah menyuruh anaknya dirayu, ditukok kayak iya pahalanya sebesar itu. Lah, ana sing anake gampang. Lah mangkat ngaji, siap, Bu. Ya pahalanya biasa-biasa aja. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan setiap usaha manusia. Dan kesabaran ini, Ibu, bayangkan ya. Bayangkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu kan sudah diampuni dosanya, ya, sudah dijamin surganya. Tapi Rasulullah pernah menangis ketika menggendong anaknya yang bernama Ibrahim. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setiap kali diberikan anak laki-laki dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal. Rasulullah pengen, ya Allah, aku pengen gitu. Ditanya para sahabat, "Ya Rasul, air mata apa itu?" gitu kan.
Kemudian Rasulullah menjawab bahwa mata juga punya hak untuk menangis, bahwa kemudian hati juga punya hak untuk bersedih. Tapi mata yang menangis dan hati yang bersedih tidak menghalangi kita untuk ridho atas keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah itu pengen seperti Yakub punya Yusuf. Rasulullah itu pengen seperti Ibrahim punya Ismail, dua anak lanang. Ya, Rasulullah kemudian ingin seperti Nabi Sulaiman, Nabi Isa yang kemudian ada Hawariyun, yang kemudian Musa dengan Harun, yang kemudian bisa menemani dakwahnya, yang kemudian bisa menemani perjuangannya. Tapi kemudian Allah izinkan anak-anaknya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah kemudian menangis, dan itu manusiawi. Bersedih itu manusiawi, ya. Kemudian menangis itu manusiawi, tapi jangan sampai kita tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kesabaran kita lah ibu-ibu yang akan menentukan ya seberapa jauh perjuangan kita. Kalau saya selalu bilang nih sama anak-anak ya, anak-anak yang SD, SMP, SMA, mahasiswa yang punya impian, punya cita-cita ya, perjalanan Anda kepada tujuan Anda itu sejauh kesabaran Anda. Pak Neng Leri kok tekan Sukoharjo sabar ya Bali meneng Temanggung. Ya kan? Mau ke Wonosobo kok sampai di Kledung ora sabar, ya kembali lagi ke Temanggung. Ya, sesungguhnya jembatan antara keinginan kita dan hasilnya adalah jembatan yang bernama kesabaran. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, kesabaran kita itu akan selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ini saya ceritakan di akhir sesi ini, ya. Kemudian saya itu tahun 2001 saya dipondokkan oleh orang tua saya ke pondok pesantren. Ya, bersama kakak saya. Itu bukan berarti kemudian orang tua saya punya uang. Justru orang tua saya lebih miskin daripada orang miskin. Ya, kadang orang miskin itu nggak punya utang kan? Ya, orang tua saya tahun 2001 itu bangkrut 500 juta ketika itu, ditipu sama orang. Tapi kemudian apa kata bapak? Wes aku wes yang bangkrut, kue tak selamatkan yang pondok. Tapi Masya Allah, ketika saya hatam 30 juz atas izin Allah, sepertiga dari hutangnya lunas. Ketika kakak saya hatam 30 juz, sepertiga lagi dari hutangnya lunas. Ketika adik saya yang paling kecil hatam 30 juz, sepertiga hutangnya lunas lagi. Dan semuanya lunas ketika ayah saya diminta sambutan di mimbar, ya saya menjadi wisudawan terbaik, alhamdulillah, menangis sejadi-jadinya. Betapa Allah itu menguji. Ya, menguji orang duit kok mondoke anak sampai karo mbah kowe kok Pak dikirimi apa anake orang duit kok anake dipondokke buat di sekolah ke beda dari ahli ekonomi ya, kemudian membayar utang-utang bapaknya, kemudian melanjutkan ekonomi orang tuanya. Tapi kemudian ayah saya yakin bahwa pertolongan Allah adalah untuk orang-orang yang menolong agama Allah. Maka jangan pernah ragu ya, dengan setiap janji Allah Subhanahu wa Ta'ala setan pasti akan yuwaswisu fi sudurinas. Ya, cerita-cerita tadi, alhamdulillah kemudian saya lulus dan kemudian mendapatkan beasiswa gratis belajar dengan biaya ratusan juta di sebuah universitas internasional di Malaysia, bahkan dapat uang bulanan. Ya, setelah lulus alhamdulillah saya dapat atas izin Allah ke Madinah. Itu saya tulis dalam buku ya, bukunya ada di bawah, dan itu buku 100% royaltinya saya wakafkan untuk Pondok Tahfidz Al-Quran. Ya, untuk Pondok Tahfidz yang di rumah yang saya bina, ya, kemarin batch 1 sudah jadi satu bangunan saung untuk anak-anak mengaji, untuk kemudian anak-anak belajar. Ini kemudian saya cetak lagi, dan itu harganya 70.000, tapi kemudian teman-teman saya karena tahu itu diwakafkan, banyak yang membeli dengan 500.000, banyak yang kemudian membeli dengan 200.000. Ya, kemarin di Sukoharjo itu sampai kehabisan. Ini kita harus mengkampanyekan hal-hal seperti ini ya. Ya silahkan, itu buku diwakafkan royaltinya 100% insya Allah untuk kemudian pembangunan Mahat Tahfidz Al-Quran. Di situ kemudian saya, ini untuk anak-anak ya, kalau untuk ibu-ibu, bapak-bapak mungkin sudah bukan bacaannya lagi, untuk anak-anaknya, bahwa kita bisa menjemput setiap perubahan itu dengan kesabaran. Kok iya? Ya, tidak kemudian ini kan saya cerita, saya dapat beasiswa ke Malaysia, itu kan saya cerita manis-manisnya saja. Di rumah saya kemudian di Malaysia ada kolam renangnya, ada tempat gymnya, itu kan cerita manis-manisnya aja kan. Yang pahit-pahitnya saya ceritakan di buku itu. Gimana kemudian saya dengan bapak saya ke Jakarta nggak punya uang. Kemudian kita minta rekomendasi ke kedutaan besar, nggak dikasih rekomendasi. Pulang dari sana hujan deras turun di kawasan Menteng. Kalau waktu itu ayah saya tidak bersabar, wes kowe kuliah nang Indonesia ae. Nggak, tapi orang tua saya bilang, wes pokoknya opo sing iso tak rewangi. Saya nangis Bu setiap kali itu. Coba bayangkan, segitunya saya diantarkan ke Jakarta, kawasan Menteng loh. Dan di sana itu kan orang-orang pakai mobil bagus, kita naik bajai loh. Naik bajai, pulangnya naik Kopaja, bawa Quran bantuan buat di desa. Itu saya menjadikan pelecut bagi saya di dalam diri saya bahwa saya harus kemudian menjadi orang. Saya kemudian harus selesai S1 di Malaysia. Jurusannya bukan jurusan saya mondok dari SD sampai SMA, kok kemudian belajarnya hubungan internasional. Tapi sekali lagi, ketika kita bersama Al-Quran, Allah akan memudahkan segala urusan kita. Semester 1 nilainya jelek, tapi kemudian para muslim saya menggambarkan tentang kesabaran ini. Sabar, ya, pasti akan ada jalannya. Ya, kamu berusahanya harus lebih keras, berjuangnya harus lebih keras. Ya, teman-teman saya itu Bu, lulusan sekolah-sekolah internasional, Jakarta, Jayapura, Bandung. Wes anake wong sugih-sugih lah, wong tuane Freeport. Wes pokoknya nek mangan ki aku nyisih dhewe. Paling orang duit kan gitu. Ya, tapi atas izin Allah ketika belajar mereka bergabung bersama saya dan dapat predikat lulusan terbaik di sebuah kampus internasional. Wah, orang tua kita. Ya, maka sekali lagi wariskan ilmu kepada anak-anak kita. Bagaimanapun susahnya, kata bapak saya, dan semoga ini menjadi jariah buat beliau, karena ilmu yang akan menjaga anak-anak kita. Kalau kita wariskan uang kepada anak-anak kita, justru kadang uang butuh penjagaan.
Ya diwariskan rumah kudu dijogo, satpam, diwariskan mobil kudu. Tapi ketika kita wariskan ilmu kepada anak kita, anak-anak kita akan mampu menjaganya. Bahkan mampu menghasilkan uang, misalnya disekolahkan yang bagus, disekolahkan kemudian dia bekerja di tempat yang bagus dan lain sebagainya. Warisan terbaik untuk anak-anak kita adalah warisan ilmu, adab, agama dan Islam. Ya, kalau Prof Yusuf Habibie pernah menyampaikan ini sebagai penutup kita bahwa ya, resource terbaik dalam hidup kita adalah human resource, adalah manusia itu sendiri. Singapura nggak punya gunung emas seperti Indonesia, Singapura nggak punya lautan emas seperti Indonesia, Singapura nggak punya gunung-gunung yang luas seperti Indonesia, tapi Singapura mampu menjadi negara yang hebat, bukan karena semua itu, tapi karena manusia. Rasulullah kemudian tidak punya bangunan seperti Persia, tidak punya bangunan seperti Romawi, tapi Rasulullah mampu memimpin peradaban, bahkan sampai hari ini, bahkan kemudian sampai menaklukkan Eropa, menaklukkan Andalusia, menaklukkan Afrika. Karena apa? Rasulullah mendidik dengan sabar para sahabat Nabi. Maka kita sebagai umat Islam, mari kita didik anak-anak kita dengan penuh kesabaran, karena mereka adalah pewaris wujud kita. Mereka adalah orang-orang yang akan melanjutkan perjalanan hidup kita. Itu aja. Ada satu lagi buku, itu ditulis oleh teman-teman saya pesantren. Ya, ini pesantren di Al-Amin di Madura jauh sana. Dan itu adalah, kan kita sering kali bilang gini, Bu. Wah, pesantren iso opo. Ini di buku ini kita ada 13 orang yang nulis. Di antara mereka ada yang S3 di Cina, S2, S3 di Cina gratis. Wong orang duwe, ngondoe dibiayai karo UME. Kemudian ketika lulus kakinya patah, mau daftar ke Madinah, akhirnya nggak jadi daftar, malah kemudian kuliah di Indonesia, lulus S1, S2-nya kemudian di Cina, S3 di Cina, hafal 30 juz ketika di pondok. Bahasa Inggris, bahasa Arab pintar. Satu lagi di Hungaria S3, Bu. Yo anaknya wong orang duwe. Dibiayai oleh negara lewat LPDP. Coba, ketika warisan ilmu, semangat dan agama kita wariskan kepada anak-anak kita, tidak ada yang mustahil kemudian untuk bisa didapatkannya. Maka mari kita bersabar, ya kita bersyukur atas anugerah Allah kepada anak kita, dan mari kita bersabar membesarkan mereka, bersabar kemudian diberikan pendidikan agama kepada mereka. Seperti sabarnya Nuh, bahkan sampai anaknya mau tenggelam, masih kemudian diajak kepada kebaikan. Ya, anak-anak kita enggak, insya Allah masih ada kesempatan untuk kita kemudian mendidik mereka kepada pendidikan yang terbaik. Jazakumullahu khairan katsira atas kesempatan ini. Semoga Allah berikan kita kesabaran yang lebih, semoga Allah kemudian kepada kita syukur yang lebih atas apa yang Allah anugerahkan, sehingga kita benar-benar bisa menjadi apa yang seperti ditakjubkan oleh Rasulullah kepada orang-orang beriman. Bagaimanapun keadaannya, inna amrohu kullahu khair, sesungguhnya segala urusannya menjadi baik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.